A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul aliyyul azim. Ahsantum semuanya yang sudah menerjemahkan tentang biografi Al-Imam Musa Al-Kadzim. Hari ini merupakan hari syahadah beliau. Maka dari itu kita langsung membahas tentang beliau Al-Imam Musa Al-Kadzim supaya sesuai dengan temanya. Nah, seperti halnya yang antum terjemahkan barusan, Al-Imam Musa Al-Kadzim adalah imam ketujuh, Sabi'ul A'immah. Julukan beliau adalah Al-Kadzim atau penahan amarah. Kehidupan beliau banyak sekali, sering sekali dipindah antara penjara satu ke penjara yang lainnya di Baghdad di zaman Harun ar-Rasyid. Nah, beliau Imam Musa Al-Kadzim, poinnya beliau adalah yang pertama kali mengajarkan kita atau umat tentang tema Mahdawiyah. Beliaulah yang pertama kali mengajarkan umat tentang sistem Mahdiisme. Jadi beliau, ketika beliau di penjara, umat atau Syiah kehilangan imamnya. Artinya gaib dari mata para pecintanya. Beliau gaib dari mata para pecintanya karena beliau di penjara. Thayyib. Nah, hal ini menyebabkan banyak hal. Yang pertama, orang-orang Syiah di zaman itu kesulitan untuk mencari informasi, pertanyaan seputar agama, memberikan hak-hak khumus dan lain-lain. Nah, di sini Imam Musa Al-Kadzim mengajarkan konsep pertama tentang Mahdi, yaitu dengan perwakilan. Ada yang namanya wakil dari a'immah. Jadi mereka yang bertanya diwakilkan kepada orang-orang terdekat atau orang-orang yang dipilih langsung oleh Imam Musa untuk menjadi penjawab atas pertanyaan-pertanyaan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Salah satu yang ditunjuk imam adalah putri beliau, Sayyidah Maksumah alaihassalam. Beliau sering sekali ditanya tentang pertanyaan seputar fikih, dan juga putra-putra beliau menjadi begitu pula murid-murid beliau. Nah, beliau pernah mengisyaratkan satu huruf kepada para pecintanya dengan huruf jim. Karena di zaman itu adalah zaman yang sangat-sangat tegang. Harun ar-Rasyid sangat-sangat kejam untuk orang-orang Syiah, apalagi para pecinta imam, apalagi para keturunannya. Beliau dalam penjara, beliau memberikan surat dalam bentuk satu huruf saja, yaitu harfu jim. Harfu jim ini ketika sampai kepada para pecintanya diartikan masing-masing. Ada jim mengartikan, ada orang-orang yang mengartikan jim berkata jibal, kita harus kabur ke gunung. Ada jim yang diartikan junun, kita harus pura-pura gila. Jadi terlahirlah nama yang namanya Buhlul. Buhlul itu ada di zaman Musa dan sahabat beliau. Dan bermacam-macam tentang kejadian hal tentang Imam Musa Al-Kadzim. Beliau di akhir hayatnya beliau berkata kepada Syiahnya yang menjadi salah satu orang yang masuk dalam pemerintahan Harun ar-Rasyid, beliau menyampaikan, sampaikanlah kepada semua para pecintaku bahwasannya aku akan keluar penjara fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Mendengar kabar itu, sang pecinta ini tentu bergembira
karena imam akan keluar di hari Jumat. Lalu sahabat ini meminta izin kepada imam, wahai imam, bolehkah aku menyebarkannya kepada seluruh pecintamu di Baghdad? Imam mengizinkan, lalu kemudian beliau keluar dalam keadaan gembira, menyebarkan kabar, mengetok setiap rumah di Baghdad dan berkata, Mau'iduna fi yaumil Jumu'ah. Hari yang dijanjikan itu hari Jumat. Semua diketok. Mau'iduna fi yaumil Jumu'ah. Imam akan keluar di hari Jumat. Sambutlah, sambutlah. Di hari yang telah dijanjikan, di hari Jumat itu, para Syiah berkumpul semuanya di depan penjara di Baghdad, di depan Jisr Baghdad. Ada jembatan yang memisahkan antara rumah penduduk dan penjara, itu ada jembatan disebut dengan Jisr Baghdad. Mereka semua berkumpul di sana menunggu dengan gembira untuk kedatangan Imam Musa al-Kadzim, keluarnya Imam Musa al-Kadzim. Lalu kemudian ketika semua berkumpul, tiba-tiba pintu gerbang penjara terbuka. Pintu gerbang penjara terbuka dan keluarlah imam, akan tetapi beliau keluar dalam bentuk yang sudah tidak bernyawa. Beliau telah wafat. Ketika melihat hal itu, semuanya sontak menangis terharu, menangis terseduh-seduh, terkaget, terkejut, tak mampu melihatnya. Beliau dimasukkan dalam keranda, dibawa oleh 4 orang penunggu penjara, lalu diletakkan di Jisr Baghdad dan melarang siapapun untuk menyentuh jasad mulia beliau. Karena siapapun yang menyentuh jasad itu maka akan dihukum oleh Harun ar-Rasyid, Harun dengan hukuman mati. Satu pun tidak ada yang berani untuk menyentuh jenazah beliau sampai beliau 3 hari di Jisr Baghdad. 3 hari di Jisr Baghdad. Setelah itu paman dari Harun ar-Rasyid berkata, kenapa ini orang-orang Syiah tidak ada berhentinya dia menangis? Siapa itu? Itu adalah Imam Rafidi, yang di sana itu adalah imamnya Rafidi. Syiah zaman itu dinamakan Rafidi, penolak. Lalu kemudian paman dari Harun ar-Rasyid memerintahkan kepada keponakannya yang jadi khalifah dan raja ketika itu untuk membiarkan jasad Imam Musa disemayamkan dengan baik. Lalu ketika itu dia berkhutbah di depannya, wahai para pecinta, ketahuilah aku, paman dari Harun, mengizinkan kalian untuk menyemayamkan jasad imam kalian di tempat yang baik. Lalu kemudian disolatilah oleh Imam Ali Ar-Ridho dan lain-lain sampai beliau dikuburkan di Kazimiyah yang sekarang terkenal dengan nama Provinsi Kazimiyah di Baghdad. Nah, beliau itu terkenal dengan namanya Al-Kazim yang selalu menahan amarah. Ini yang perlu kita contoh dari beliau. Jadi ada sesuatu yang buat antum marah, jangan meledak-ledak. Antum jadilah Al-Kazim. Jadilah Al-Kazim. Jadilah Kazim itu kalau antum buka dalam kamus artinya termos. Termos itu menahan panas. Walaupun antum ini mau keluar rasanya marah, itu sebisa mungkin antum tahan. Jadilah antum seperti Imam Al-Kazim, penahan amarah. Karena orang yang menahan amarah kelak tidak akan menyesal pertama, dan kelak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Naam, ini saja yang perlu Al-Fakir sampaikan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.